Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Diningsi dengan NIM 42620037 dari kelas 3B Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro Politeknik dan Ujung Pandang. Nah, di sini dalam mata kuliah Machine Learning, saya akan menjelaskan proyek 7 yang berjudul Car Price Prediction Using Machine Learning with Python atau prediksi harga mobil menggunakan pembelajaran mesin dengan Python. Yang pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang dataset atau kumpulan-kumpulan data yang kita miliki dan apa yang kita akan lakukan. Adapun eh, adapun isi dari dataset features yaitu yang pertama merek mobil, yang kedua tahun tahun atau tahun berapa model mobil tersebut, yang ketiga berapa harga mobil itu dijualkan dan harga mobil itu sekarang. Yang keempat yaitu jenis bahan bakar yang digunakan. Yang kelima, mengecek kilometer apakah itu berjalan dengan menggunakan bahan bakar diesel compressed natural gas atau semacam itu. Selanjutnya itu penjualan tipe, apakah penjualannya perorangan atau melalui dealer transmisi. Selanjutnya, apakah tipe personnelingnya, apakah menggunakan otomatis atau manual. Nah, yang terakhir yaitu jumlah pemilik mobil tersebut. Jadi, itulah kumpulan data atau data-data yang akan kita ambil. Nah, setelah itu eh, kita akan melakukan workflow. Adapun langkah-langkahnya yaitu pengumpulan data. Jadi kita membutuhkan data atau data-data tersebut yang kita ambil sebelumnya. Yang kedua, memproses data. Kita perlu memproses data terlebih dahulu. Kita tidak dapat memasukkan data mentah ini ke dalam algoritma pembelajaran mesin. Nah, agar dapat memahami data ini, kita perlu melakukan beberapa pemrosesan. Langkah ini disebut sebagai data preprocessing. Yang ketiga yaitu membagi data. Setelah kita mengelola data, selanjutnya kita akan membaginya menjadi dua, yaitu data train dan data testing. Langkah ini disebut sebagai train test split. Selanjutnya yaitu linear and lasso regression model. Setelah kita punya pisahan data, selanjutnya kita akan melatih algoritma pembelajaran mesin ini dengan data pelatihan dan di sini kita akan menguji atau mengevaluasi model pembelajaran mesin ini dengan menggunakan data disk. Di sini kita akan memasukkannya ke model regresi. Jadi dalam hal ini kita menggunakan dua model regresi. Pertama kita akan menggunakan regresi linear dan selanjutnya kita menggunakan regresi Leso. Kemudian kita membandingkan skor akurasi atau presentasi kesalahan dari model ini dan melihat model mana yang hasil kerjanya lebih baik untuk mengumpulkan data. Nah, bisa kita lihat ini adalah data baru, hasil dari konversi data data yang awal. Selanjutnya, tren, tren linear dan Leso regression model. Setelah membandingkan, selanjutnya kita akan mengevaluasi model yang terkuras apakah linear atau regresi Leso. Dan yang terakhir, kita memasukkan data. Kemudian kita akan memasukkan data baru ke pembelajaran mesin agar dapat memahami data ini atau mengoperasikan data ini ke pembelajaran mesin agar dapat memprediksi harga mobil yang dapat dijual. Selanjutnya, demo atau langkah-langkah pembah- langkah-langkah skrip. Di sini saya akan jalankan semua atau run.
Sebelum itu kita akan menginput datanya. Nah, setelah itu kita run ulang. Nah, dapat kita lihat hasil runnya itu sudah berjalan atau selesai. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita mengimport atau mengimport dependensi. Nah, untuk scriptnya yaitu ini. Script ini untuk membuat data dan angka ke dalam tabel dan agar mudah untuk menganalisis beberapa proses kumpulan data. Selanjutnya, untuk script yang ini digunakan untuk membagi data. Jadi, membagi data kita menjadi data pelatihan dan pengujian. Jadi, kita tidak perlu melakukannya secara manual. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data. Nah, script ini untuk membaca file Excel, data yang telah dimasukkan atau diimport tadi. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu untuk menampilkan 5 baris pertama dari kumpulan data yang berisi tentang nama mobil atau merek, tahun, harga jual, harga mobil sekarang, jarak yang ditempuh, jenis bahan bakar, apakah solar atau bensin, jenis penjualannya, apakah melalui dealer atau perorangan, transmisi, apakah sistem persenelingnya manual atau otomatis, dan nomor pemilik sebelum orang itu. Nah, di sini script selanjutnya yaitu perintah selanjutnya, di sini kita dapat memeriksa beberapa banyak baris dan kolom yang ada pada data. Jadi di sini kita memiliki 9M atau kolom atau 9 fitur yang kita miliki pada aliran data ini. Dan adapun total titik datanya yaitu 301 baris dan 9 kolom. Artinya ada 301 baris nilai mobil yang berbeda. Jadi pada dasarnya yang dilakukan adalah kita akan mengetahui semua harga jual dan fitur-fitur lain dari mobil ini. Jika mobilnya sudah semakin tua, maka harga jualnya juga murah dan kilometer yang dikendarai sangat tinggi, maka kemungkinan besar seseorang tidak akan membelinya dengan harga tinggi pula. Selanjutnya yaitu perintah selanjutnya. Di sini kita memeriksa jumlah nilai yang hilang. Nah, seperti yang kita lihat di sini tidak ada nilai yang hilang. Perintah selanjutnya yaitu memeriksa distribusi data kategorikal. Di sini kita akan mengecek jenis bahan bakar atau tipe dan transmisinya. Nah, ini adalah hasil runnya. Selanjutnya kita pindah pada mengkodekan data kategorikal. Nah, selanjutnya pada perintah tersebut, perintah ini digunakan untuk mengecek 5 baris pertama dari kumpulan data apakah pengkodeannya telah digunakan dengan benar atau tidak. Nah, adapun hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu perintah selanjutnya yaitu memisahkan data dan target. Di sini kita membuat dua variabel y, x dan y yang telah disimpan di Excel. Nah, fitur yang dimasukkan di sini yaitu harga jual sebagai target karena ini hanya untuk memprediksi target dan harga jualnya saja. Yang kita lakukan di sini adalah kita akan menghapus harga jual dan menyimpannya di dalam variabel y.
dan fitur yang tersisa dimasukkan ke variabel X. Nah, adapun hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini print X menandakan di sini kita mencetak variabel X dan harga jualnya tidak ada atau sudah dipisahkan. Sedangkan pada perintah print Y di sini kita mencetak variabel Y dan harga jualnya tersimpan di sini. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu uh, setelah dipisahkan menjadi variabel X dan Y, selanjutnya kita akan membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Kita memasukkan 4 variabel data yaitu Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Jadi keempat variabel data ini adalah target yang diberikan harga terpisah. Selanjutnya uh, perintah pelatihan model. Yang pertama itu kita menggunakan regresi linear. Pada perintah ini kita akan melakukan pelatihan model. Yang pertama itu kita menggunakan regresi linear. Ini adalah adapun variabelnya yaitu lin underscore reg underscore model. Selanjutnya pada perintah tersebut, setelah dijalankan, selanjutnya kita akan memasukkan data kita ke regresi linear. Data yang dimasukkan adalah variabel X, Xtrain, dan variabel Ytrain. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi model. Pada perintah ini digunakan digunakan untuk mengevaluasi model untuk melihat skor kesalahannya, yaitu kita akan menggunakan model model prediksi pada data pelatihan. Perintah selanjutnya yaitu kita menggunakan R kesalahan kuadrat. Ini adalah salah satu metrik yang penting. Nah, di dalamnya ini kita perlu membandingkan nilai harga asli Y dan nilai yang diprediksi oleh model yang disimpan pada prediksi dan pelatihan. Nilai R kuadratnya adalah ini adalah kesalahan R kuadratnya 0,8799 sekian sekian. Nah, selanjutnya pada perintah perintah ini adalah visualisasikan harga aktual dan harga prediksi. Ini adalah memvisualisasikan harga sebenarnya dan harga yang diprediksi. Nah, nilai ini harus sedekat mungkin dengan harga yang diprediksi. PLT show atau mencetak grafik. Nah, seperti yang kita lihat di sini tidak ada jarak yang jauh antara antara nilai nilai di sini. Sebagian besar nilainya lebih dekat satu sama lain. Begitu begitu harga naik, ada beberapa celah di antaranya, tapi itu masih di ambang batas wajar. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita akan menaruh beberapa perbedaan dari sebelumnya. Kita mengganti training menjadi tes X. Tes X itu mengandung 10 presentasi benar. Perintah selanjutnya yaitu sama dengan yang dilakukan yang tadi, cuma bedanya itu kita mengubah training menjadi tes. Nilai kesalahan R kuadratnya adalah 0,836 sekian sekian. Ini adalah nilai kuadrat yang bagus karena apabila nilai kuadratnya kurang dari nilai kuadrat sebelumnya, maka kinerja modelnya bagus. Perintah selanjutnya yaitu plot grafik. Nah, yang diubah yaitu training menjadi teks. Seperti yang kita lihat di sini, kita hanya memiliki 30 nilai. Sebab itu sebabnya tidak banyak nilai dan dia terletak pada baris yang sama. Itu artinya tidak banyak perbedaan atau tidak ada jarak yang jauh di antara satu sama lain. Ini merupakan prediksi yang baik. Selanjutnya yaitu regresi regresi Leso. Adapun perintahnya yaitu perintah ini menunjukkan pelatihan model yang kita yang kedua yaitu menggunakan regresi Leso. Regresi Leso ini dapat dikatakan bahwa dia mampu bekerja lebih baik dari sebagian besar kasus dibandingkan dengan regresi linear. Contohnya, misalkan jika salah satu nilainya meningkat, maka nilai lainnya juga meningkat. Perintah yang kedua yaitu di sini kita menyesuaikan dengan regangan X dan rentang putihnya.
Selanjutnya kita masuk pada perintah evaluasi model. Perintah yang pertama yaitu kita mengevaluasi sama dengan regresi linear sebelumnya, yaitu prediksi data pelatihan. Selanjutnya yaitu kesalahan R kuadrat. Skornya adalah 0,842 sekian-sekian. Regresi linear sekitar 0,87, sedangkan regresi leso ini terbilang rendah, hanya 0,84. Selanjutnya itu memvisualisasikan harga aktual dan harga prediksi. Di sini kita juga memvisualisasikannya. Dapat dilihat bahwa dalam kasus regresi leso ini jauh lebih dekat daripada nilai yang telah diplot untuk regresi linear. Jadi regresi leso sangat cocok untuk proyek ini. Perintah selanjutnya yaitu dengan hal yang sama, pada regresi linear kita akan memprediksi dan pelatihan mengubah menjadi tes. Adapun R kuadratnya atau kesalahan kuadratnya yaitu 0,87 sekian-sekian. Ini adalah jenis skor yang lebih dalam. Nah, seperti yang kita lihat di sini, mereka terbang di garis yang sama. Jadi jarak antara dua titik tidak jauh lebih tinggi. Jadi ini cocok untuk kasus khusus. Jadi ini adalah bagaimana pada proyek ini kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat menemukan harga mobil bekas menggunakan kumpulan data khusus ini menggunakan regresi linear dan regresi Leso. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.